Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ragam bahasa. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Muhammad Rizad Ma'ruf, 2. Aulia Kusuma Madani, 3. Okta Melisa Nur Hidayah, 4. Eka Ramawati, dan 5. Saya sendiri Laik Noval Makmun. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ragam bahasa berasal dari dua suku kata. Ragam, tidak sama, berbeda, sama pengucapan tapi beda makna, atau bahkan saling bertolak belakang, macam-macam atau jenis. Bahasa, berinteraksi atau percakapan yang baik. Jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan 1. Cara pandang pembicara atau penutur. 2. Media yang digunakan. 3. Waktu penggunaan. 4. Pesan komunikasi. Yang pertama, cara pandang pembicara atau penutur. Itu menggunakan bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan non-formal. Bahasa daerah, bahasa Indonesia yang digunakan di daerah tertentu biasanya terbawa oleh lingkungan atau logat. Contoh masyarakat di Jawa dan di Sumatera. Mereka bahasa Indonesianya kan berbeda logat-logatnya begitu. Terus untuk bahasa pendidikan, bahasa yang digunakan masyarakat berpendidikan itu berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Contoh lafalan video, mencuci, mengunci, TV. Jika orang yang tidak berpendidikan maka akan membacanya video, nyuci, ngunci, TV, dan lainnya. Kemudian bahasa formal. Bahasa formal digunakan untuk acara-acara resmi seperti upacara pelantikan, seminar, rapat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahasa non formal digunakan pada kegiatan sehari-hari di luar acara resmi, bicara dengan teman contohnya, bicara kepada keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian media yang digunakan ada dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan dikeluarkan secara lisan atau media lisan memakai bahasa baku. Cara penyampaiannya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Contoh, pada saat bicara formal pasti berbeda dengan saat santai atau non formal. Secara tulisan, ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan tidak dapat disebut bahasa tulisan, namun tetap sebagai ragam bahasa lisan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan beberapa teman berbicara, jadi tidak bicara sendiri gitu. Kemudian menyesuaikan dengan keadaan yang ada, situasi dan juga waktu. Perlunya intonasi dalam berbicara dan bahasa tubuh yang digunakan. Kemudian untuk ragam bahasa secara tulis, menggunakan media huruf untuk mengutarakan atau mengungkapkan, menggunakan ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contoh, koran, surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak diperlukan adanya kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu. Karena ini merupakan tulisan, jadi orang lain bisa melihat kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah kosakata yang digunakan harus dipilih dengan cermat dan teliti. Karena ini tulisan, jadi orang pasti akan menilai
oh ini tulisannya bagus, ini tulisannya baku, sopan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menulis, kita harus memilihnya dengan cermat dan teliti, harus pintar-pintar memilih, seperti itu. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat ini dicetuskannya Sumpah Pemuda. Cirinya dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan sebagai lingua franca. Lingua franca sendiri adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua adalah bahasa Melayu itu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, keikhlasan suku daerah lain seperti suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lainnya. Mereka semua ikhlas dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai kebudayaan. Ragam bahasa Indonesia baru dimulai saat dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sampai saat ini, melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Ragam berdasarkan pesan komunikasi, itu ada dua. Yang pertama, ragam bahasa baku, dan yang kedua, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya. Sedangkan ragam bahasa sastra itu mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik, dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, contohnya roman, novel, dan lain-lain. Bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian bahasa resmi dan sebagian kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku merupakan ragam bahasa yang berkode beda dengan kode bahasa baku dan digunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa baku. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Sedangkan karakteristik bahasa tidak baku, yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Dan yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Selanjutnya yaitu contoh ragam bahasa baku. Yang pertama, ia merupakan anak yang aktif di perkuliahan. 2. Rishad menjadi atlet nasional. 3. Laik memiliki penilaian yang amat detail. Yang keempat, Okta merupakan ciri-ciri orang yang cendekiawan. Yang kelima, Aulia sangat lihai dalam memasak. Contoh ragam bahasa tidak baku yaitu 1. Ia merupakan seorang yang sangat mulia dalam lingkungannya. 2. Ia memiliki penilaian yang subjektif terhadap permasalahan itu. 3. Hewan anjing memiliki frekuensi pendengaran yang amat tinggi. 4. Ia jarang sekali terlihat beraktivitas. 5. Okta mengantar jenazah temannya hingga malam hari.
Dan yang terakhir yaitu contoh percakapan. Contoh percakapan bahasa baku adalah yaitu percakapan antara Intan dan Dini. Intan, hai. Dini, halo. Intan, apa yang sedang kamu lakukan? Dini, aku sedang membaca novel. Lalu apa yang sedang kamu lakukan di sini? Intan, aku sedang mencari temanku dan dengan tidak sengaja aku bertemu denganmu. Dini, baiklah. Sekian dan terima kasih dari pembahasan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.